Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning my students. Kembali lagi bersama Ibu Louis Sekar. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan semangat ya mengikuti pembelajaran hari ini. Anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa dulu agar ilmu yang kita dapati dapat bermanfaat. Berdoa dimulai. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih anak-anak. Anak-anak, hari ini kita akan belajar PLH. Ada yang tahu PLH itu apa? Ya, betul. PLH itu singkatan dari Pendidikan Lingkungan Hidup. Menurut Undang-Undang Dasar Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berisi lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan peri kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Itulah PLH menurut undang-undang. Pembelajaran PLH ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kesadaran masyarakat tentang nilai-nilai lingkungan dan isu permasalahan lingkungan yang pada akhirnya dapat menggerakkan masyarakat untuk berperan aktif dalam upaya pelestarian dan keselamatan lingkungan untuk kepentingan generasi sekarang dan yang akan datang. Pendidikan lingkungan hidup mempelajari permasalahan lingkungan, khususnya masalah dan pengelolaan pencemaran, kerusakan lingkungan, serta sumber daya dan konservasi. Itulah sekilas info mengenai apa itu pelajaran PLH. Kemudian, materi kali ini yang akan Ibu bahas yaitu mengenai unsur lingkungan. Dalam unsur lingkungan itu ada dua, yaitu biotik dan abiotik. Pernahkah kalian melihat atau merasakan alam pedesaan? Untuk kalian yang tinggal di pedesaan, tentu kalian sudah akrab dengan keadaan alam di desa. Lingkungan alam di desa sangat menyenangkan. Panorama sedap dipandang mata. Pohon-pohon yang hijau diselingi dengan hamparan padi dan palawija menambah keindahan lukisan alam di desa. Udara di desa sangat menyegarkan. Tempat bermain di desa pun tak kalah mengasihkan dengan yang ada di kota. Untuk berenang tidak mesti jauh-jauh ke kolam renang. Kalian cukup pergi ke sungai. Airnya masih jernih, bersih dan menyegarkan. Coba kalian bandingkan dengan keadaan yang ada di kota. Ini adalah gambar pedesaan dan perkotaan. Bagaimana menurut kalian? Kalian sudah bisa membedakannya ya? Apakah lingkungan di desa dan di kota sama? Sebenarnya lingkungan di desa dan di kota sama saja. Kedua lingkungan itu terdiri dari unsur biotik dan abiotik. Unsur biotik adalah lingkungan yang terdiri dari makhluk hidup. Contohnya adalah tumbuh-tumbuhan, hewan, termasuk manusia itu sendiri dan kehidupan lainnya. Unsur abiotik adalah lingkungan yang terdiri dari benda-benda mati. Contoh unsur abiotik antara lain yaitu suhu, air, udara, cahaya, tanah, batu-batuan, dan lain-lain. Lingkungan alam dan lingkungan buatan.
Selain dibedakan sebagai lingkungan biotik dan abiotik, berdasarkan kejadiannya, lingkungan dibedakan menjadi dua, yaitu lingkungan alam dan lingkungan buatan. Pengertian lingkungan alam adalah lingkungan yang terjadi dengan sendirinya atau sudah disediakan dari alam. Contoh lingkungan alam yaitu hutan-hutan rimba yang belum pernah terjamah oleh manusia, sungai, danau. Itulah lingkungan alam. Selanjutnya, lingkungan buatan. Lingkungan buatan adalah lingkungan yang ada karena dibuat oleh manusia itu sendiri. Itu untuk memenuhi kebutuhannya. Contoh lingkungan buatan yaitu seperti perkebunan, pesawahan, lingkungan industri, tempat pemukiman, hutan buatan, dan lain-lain. Itulah sekilas mengenai lingkungan. Nah, anak-anak, gimana materi tadi? Seru kan? Kalian mempelajari tentang unsur lingkungan. Nah, sekarang Ibu akan memberikan tugas, yaitu seperti gambar di samping. Kalian buatlah tabel seperti gambar di samping dan kelompokkanlah ke dalam lingkungan biotik dan abiotik dan juga ke dalam lingkungan alam dan lingkungan buatan. Dibuat terpisah ya tabelnya. Sekarang Ibu akan memberikan contoh. Yang pertama, tentang kelompokan lingkungan biotik dan abiotik. Nama bendanya Ibu tulis air. Kemudian termasuk ke dalam lingkungan apa? Ya, betul. Termasuk ke dalam lingkungan abiotik. Selanjutnya, catatannya bisa kalian isi. Karena air termasuk ke dalam abiotik. Dan biasanya air ada di mana? Ya, betul, mengalir di sungai. Tabel yang kedua, Ibu tuliskan nama bendanya sungai. Termasuk ke dalam lingkungan apa ya? Ya, betul, termasuk ke dalam lingkungan alam. Catatannya, ya, karena sungai berada di hulu, tengah, dan hilir, yang tempat-tempat tersebut adalah lingkungan alam. Anak-anak, sekian yang dapat Ibu sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat ya. Jangan lupa dikirim tugasnya. Dan juga ucapkan alhamdulillah jika sudah selesai mengerjakan tugasnya. Sekian yang dapat Ibu sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat!